pengurangan backlog perumahan di Provinsi Sulawesi Selatan yang kita cintai ini. Jadi saya pertama-tama ingin mengapresiasi acara ini. Acara ini adalah bukti bahwasanya perangkat daerah Sulawesi Selatan ini sangat care, sangat memperhatikan mengenai backlog perumahan. Tadi saya sempat ngobrol sedikit dengan Pak Iqbal, katanya kita harus think out of the box. Jadi maksudnya itu bagus sekali. Bagaimana kita bisa mengatasi keterbatasan dengan cara berpikir yang tidak biasanya, yang tidak normal, out of the box. Jadi saya ingin sharing sebuah teori kepemimpinan itu yang dibawakan oleh Steve Covey yang mengatakan hukum 90-10. Apa yang dimaksud dengan hukum 90-10 ini? Beliau mengatakan bahwasanya semua kejadian yang terjadi itu di luar sana itu hanya 10%. 90%-nya itu adalah bagaimana kita merespon hal tersebut. Bisa jadi di luar sana terjadi Omikron, bisa jadi terjadi backlog, tetapi kalau kita bisa merespon hal tersebut menjadi sebuah hal yang positif, maka kita bisa lebih memaksimalkan apa yang dapat kita kendalikan, seperti itu. Jadi hukum 90-10 ini menurut saya sangat bagus. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan respon kita terhadap apa yang terjadi, bukan bagaimana kita reaktif dengan apa yang terjadi di luar, seperti itu. Begitupun dengan backlog perumahan ini. Jadi saat ini saya memberikan informasi bahwa kita ini sedang menghadapi triple D. Apa itu triple D? Triple disruption. Triple disruption. Disruption yang pertama, kita mengalami digital disruption. Sekarang ini eranya online, apalagi kalangan milenial. Kebetulan saya juga termasuk kalangan milenial. Usia saya sekarang 37 tahun. Itu kita lebih sering untuk melakukan Zoom melalui online, dan kegiatan-kegiatan offline ini sudah mulai bertransformasi. Ini disruption yang pertama. Kemudian disruption yang kedua itu apa? Adalah pandemic disruption. Di pandemic disruption ini ya seperti yang kita lihat. Jadi ada jaga jarak, ada masker, hand sanitizer dan sebagainya. Ini merupakan disrupsi yang harus kita kelola. Kemudian yang ketiga yang akan kita hadapi adalah metaverse disruptions. Jadi kalau kita lihat sekarang ini sudah ada yang 10-20 tahun ke depan yang namanya dunia metaverse, dan ini merupakan sebuah tantangan juga bagi kita, di mana ceritanya nanti tiap orang tidak memerlukan space yang cukup besar. Tiap orang bisa memiliki tiruan, memiliki avatar di dunia baru yang diciptakan secara maya. Jadi artinya apa? Kita semua bisa menciplak diri kita dan tidak memerlukan space yang terlalu besar, sehingga ini merupakan tantangan juga untuk di sektor perumahan dan harus kita pikirkan. Tetapi apapun itu saya sudah coba pelajari, walaupun nanti terjadi disrupsi metaverse, usaha di bidang properti, di bidang perumahan akan tetap ada, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita mau kehujanan walaupun kita di dunia maya. Jadi seperti itu. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Alhamdulillah untuk perumahan itu akan tetap eksis. Jadi seperti itu. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai strategi mengurangi backlog di Sulawesi Selatan. Sebelum kita masuk bagaimana kita mengurangi backlog, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai kronologis sebuah bisnis properti. Dari awal itu, dari sini kita akan mengetahui kira-kira hal esensi apa yang bisa kita dapatkan untuk mengurangi backlog ini. Jadi mohon izin saya memperkenalkan ini sebelum kita masuk kepada backlog dan perumahan, itu mengenai bisnis real estate. Bisnis real estate atau bisnis properti itu sebenarnya memiliki banyak bidang. Jadi kalau di slide saya ini saya sampaikan ada beberapa bidang. Perkantoran itu termasuk real estate, industri termasuk real estate, perumahan termasuk real estate, pertokoan
termasuk real estate, pariwisata, perbelanjaan dan perhotelan, bahkan rumah sakit, pendidikan dan pemakaman pun itu termasuk bisnis properti atau bisnis real estate. Jadi kalau kita berbicara mengenai perumahan, perumahan adalah salah satu dari beberapa bisnis properti yang menjadi perhatian kita. Jadi seperti itu. Bisa next slide. Kemudian kalau kita lihat baik di perumahan maupun di properti ini sebenarnya memiliki dua hal. Jadi ibaratnya diakui ada gambar angka dan gambar gambar wajah, itu ada tantangan juga dan ada peluang. Jadi kalau kita mendengarkan yang sering digaung-gaungkan bahwa sebuah krisis itu memiliki dua sisi, yakni dangers and opportunity, di bisnis properti ini sebagai holding dari perumahan itu memiliki tantangan dan juga peluang. Saya akan membahas tantangannya. Yang pertama apa? Adalah tantangan keterbatasan lahan. Lahan ini merupakan masalah yang dari dulu sampai sekarang. Jadi kami developer itu agak kesulitan untuk mencari lahan. Kenapa? Karena harga lahan ini semakin tinggi. Sementara kami developer itu dituntut untuk membangun dengan rumah yang harganya itu cukup terjangkau. Jadi ini merupakan tantangan. Jadi apa yang dilakukan? Jadi kalau kita lihat kebanyakan perumahan-perumahan subsidi itu yang kepengennya kami nih dia berada di pusat-pusat kota, karena terjadinya keterbatasan lahan itu kami harus berada di pinggiran-pinggiran kota. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi keterbatasan lahan ini merupakan salah satu tantangan di bisnis properti ataupun bisnis perumahan. Kemudian yang kedua, di perumahan ini harus padat modal. Jadi padat modal dalam artian apa? Si developer harus mampu membangun rumahnya, kemudian dari perbankan harus bisa membiayai KPR-nya, sehingga sektor ini harus didukung oleh stakeholder yang terkait. Kemudian yang ketiga, itu butuh pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank ini juga merupakan tantangan dan merupakan investasi jangka panjang. Jadi bank ini sebenarnya harus kita berterima kasih karena dalam hal ini bank mau berinvestasi jangka panjang untuk membiayai orang yang ingin membeli rumah. Seperti yang kita ketahui, 90% orang yang ingin melakukan pembelian rumah itu memakai fasilitas KPR, dan bank bisa membantu kita untuk memiliki rumah. Tetapi yang menjadi persoalan di pembiayaan adalah ada kriteria-kriteria tertentu dari perbankan yang harus dipenuhi end user, dan tidak semua kriteria-kriteria tertentu tersebut itu mampu dipenuhi oleh orang yang belum memiliki rumah. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian keempat tantangannya di bisnis properti itu buying power, daya beli masyarakat, uang muka, dan KPR. Jadi semenjak COVID terjadi ini, kalau kita perhatikan itu terjadi banyak perubahan. Daya beli ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, di mana banyak sektor usaha juga mengalami penurunan dan adaptasi, sehingga menyebabkan orang yang ingin membeli rumah itu agak sulit untuk melakukan pembayaran uang muka ataupun disetujui KPR-nya di bank. Karena saat ini kebanyakan bank itu bermain safety player. Kenapa saya katakan safety player? Ya tidak salah juga, karena kan terjadi COVID-19 seperti ini, ada usaha-usaha yang mampu survive, mampu bertahan, tetapi ada usaha-usaha juga yang tidak mampu bertahan. Sehingga dari kacamata perbankan, karena sebelumnya saya juga sempat 10 tahun di sebuah bank, itu harus bersifat prudent. Berarti dalam hal ini bank ini harus melihat dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Jadi yang tadinya usahanya itu bisa diterima, dengan adanya COVID-19 ini, bank ini harus memiliki risk accepted kriteria yang cukup ketat, memilih-milih bidang usaha, sehingga diharapkan pada saat mereka bermohon untuk bisa mendapatkan KPR dari perumahan, itu
membayar lancar sampai dengan lunas. Jadi kira-kira seperti itu kalau dari kacamata perbankan. Kemudian yang keempat tantangannya adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini itu sudah cukup bagus dan cukup memadai. Hanya saja yang menjadi permasalahan kadang it's not same between one place to the other place. Jadi bisa jadi di Jakarta Cipta Kerja sudah berjalan, tetapi mungkin saya membangun perumahan di Parepare misalnya atau di kabupaten mana misalnya, apa yang dilaksanakan di daerah A dan B itu belum tentu sama, dan ini butuh koordinasi, dan ini merupakan sebuah tantangan untuk dapat dilakukan sebuah akselerasi untuk pemenuhan backlog. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir ini tantangan di bisnis properti maupun di sektor perumahan adalah keserasian tata ruang. Maksudnya bagaimana keserasian tata ruang? Jadi yang pertama kan itu kita terbatas lahan, tetapi ada juga beberapa lahan yang karena sesuatu peraturan dari pemerintahan setempat itu tidak dapat dikembangkan untuk menjadi perumahan. Butuh apakah itu harus diajukan untuk perubahan atau seperti apa, itu sehingga tidak semua lahan yang bisa di-develop menjadi perumahan. Seperti itu harus mengacu ke rencana tata ruang wilayah daerahnya, dan memang harus seperti itu. Hanya saja ini merupakan sebuah tantangan juga yang harus kita pecahkan di bidang backlog ini. Jadi kira-kira tantangannya di bisnis properti atau perumahan seperti itu. Kemudian next slide. Jadi kalau kita tadi bicara tantangan, saat ini saya melihat opportunity atau apa peluangnya di perumahan ini. Yang pertama, peluang yang ada di sektor perumahan ini dengan adanya backlog ini adalah dengan pertambahan penduduk. Jadi kalau kawan-kawan menyimak pidato Bapak Jokowi itu di 2030 kita akan mengalami bonus demografi, di mana jumlah anak muda itu jauh lebih besar dibanding orang-orang tua. Ini bisa menjadi sebuah kekuatan ataupun bisa menjadi sebuah kelemahan kalau kita tidak kelola dengan baik. Dan pertambahan penduduk ini sebuah opportunity. Jadi artinya apa? Karena bertambahnya penduduk, orang semakin banyak, ini perumahan akan tetap dibutuhkan. Jadi industri-industri yang terkait dengan perumahan ini akan tetap eksis. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian backlog perumahan ini, kalau kita lihat, ini adalah di satu sisi adalah sebuah tantangan, tapi di satu sisi juga menjadi sebuah peluang, karena dengan adanya backlog perumahan ini kan menjadi sebuah pasar yang dapat kita kembangkan dan bisa terserap. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, opportunity-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini cukup baik walaupun after pandemic, itu merupakan sebuah potensi di sektor perumahan ini. Kemudian yang keempat, tersedianya pembiayaan oleh perbankan. Jadi kalau kita lihat perbankan dalam hal ini itu tetap membantu para masyarakat yang ingin memiliki rumah melalui produk KPR-nya, dan alhamdulillah kalau saya lihat rata-rata single digit di berbagai bank, dan ini memudahkan. Jadi kira-kira peluangnya di situ. Kemudian yang terakhir, bisnis properti ini sangat banyak dan luas. Jadi untuk sektor properti ini bisa menjadi sebuah peluang karena bisnisnya sangat banyak dan luas. Jadi kira-kira kalau tadi saya membahas tantangannya, saat ini saya membahas peluangnya. Jadi ada kelemahan, ada tantangannya, tapi ada juga peluang di backlog ini. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian next slide. Kemudian di gambar ini saya coba menjelaskan bahwasanya untuk mengatasi backlog itu, sebelum kita berbicara bagaimana cara mengatasinya, kita perlu mengetahui flow-nya seperti apa. Jadi backlog itu tidak langsung bisa teratasi. Ada 100 orang yang belum memiliki rumah, kita dari pihak pengembang membangun 100 rumah dan itu langsung ketemu. Tidak seperti itu, karena
ada flow proses yang harus dijalani untuk mengembangkan sebuah perumahan. Jadi yang lahan itu awalnya sebuah lahan biasa itu harus kita rencanakan, harus kita kolaborasikan dengan pemerintah terkait perizinan dan sebagainya, dan perbankan sebagai pihak yang akan membiayai KPR-nya untuk bisa didevelop menjadi perumahan. Dan flow proses ini itu yang harus kita pahami, jadi merupakan sebuah tantangan juga, karena yang kita pikirkan itu kalau menurut saya bukan hanya permintaan dan penawaran saja, bukan artinya ada 100 orang yang tidak memiliki rumah, kita ciptakan rumah 100 dan itu sudah match, tidak seperti itu. Tetapi ada ekosistem, ada birokrasi yang harus kita lalui, sehingga pemilik rumah ingin membeli rumah itu bisa mendapatkan rumahnya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian bisa next slide. Kemudian saya ingin juga menyampaikan bahwasanya strategi backlog tersebut itu jangan dilihat dulu bagaimana kita menguranginya, tapi kepada intisarinya. Jadi real estate atau perumahan ini sebagai holding dari perumahan itu memiliki ekosistem. Jadi ekosistemnya di sini terkait dengan perizinan, terkait dengan keuangan, merencanakan, pemasaran dan pelaksanaannya sendiri. Jadi bertemunya antara supply and demand ini harus melalui sebuah siklus. Jadi seperti yang saya sampaikan, tidak serta-merta ada 100 orang itu langsung 100 orang tersebut bisa memiliki rumah. Tidak serta-merta developer itu hanya membangun rumah itu langsung terserap. Ada ekosistem yang saling terkait, ada birokrasi antara perizinan, pelaksanaan dan pemasarannya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi ada ekosistem yang harus kita pahami. Kemudian bisa next slide. Kemudian jika kita lihat seperti data yang disampaikan Bapak tadi, backlog Sulsel itu 300.000 kurang lebih Pak ya. 300.000 artinya ada 300.000 per tahun. Ini permintaan akan rumah. Dan ini kalau kita lihat penawarannya itu belum tentu kita dapat simpulkan bahwasanya permasalahannya ini tidak, karena ada 300 rumah itu permasalahannya tidak serta-merta bahwasanya hanya dibangun di rumahnya dan ini selesai. Tetapi tidak seperti itu, harus kita melihat ekosistem yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat permasalahan backlog itu adalah kenapa belum bisa teratasi. Yang pertama adalah itu kita masih menggunakan perencanaan dengan data masa lalu. Jadi artinya apa? Ini saya melihat strategi yang banyak kita gunakan itu adalah strategi sebelumnya. Jadi ini contoh misalnya dari developer sendiri untuk dia memasarkan rumahnya, ini terkait bagaimana dengan mengatasi backlog, itu masih banyak yang menggunakan strategi offline. Sementara saat ini kan sudah berkembang, kita sudah di dunia digital ya, kita harus juga berstrategi online. Jadi salah satunya seperti itu. Kemudian yang kedua, kurangnya koordinasi dalam proses eksekusi. Jadi maksudnya apa? Di dalam pelaksanaan kita ini menyelesaikan backlog ini, itu menurut saya itu biasanya setelah ide atau konsep yang ingin kita selesaikan itu sudah sangat-sangat bagus, tetapi biasanya kendalanya itu di proses eksekusinya, realisasinya. Itu kebanyakan mungkin adanya koordinasi atau adanya interpretasi yang harus kita samakan, dan ini merupakan tantangan untuk backlog tersebut. Kemudian dari sisi pemasaran developer, ini kurangnya inovasi marketing di dalam melakukan pemasaran. Jadi kenapa poin ini saya sampaikan? Karena bisa jadi di daerah tersebut itu ada permintaan rumah, tetapi karena si developer ini tidak begitu bagus untuk cara memasarkannya, sehingga supply ini tidak bertemu dengan permintaannya. Jadi dibutuhkan inovasi marketing di dalam mengembangkan perumahan tersebut, sehingga backlog ini bisa teratasi. Kemudian yang keempat, perizinan.
Untuk perizinan ini adalah dibutuhkan kecepatan untuk melakukan persetujuan dalam perizinan dan standarisasi yang sama di setiap daerah. Jadi ini perizinan ini yang kita lihat undang-undangnya sudah cukup bagus, tetapi terkadang itu kita butuh koordinasi atau persamaan antara satu tempat dan tempat lain. Dan pada saat ini bisa berjalan, maka backlog ini bisa teratasi. Kemudian yang terakhir adalah keuangan. Jadi kalau kita lihat backlog ini, banyak masyarakat yang ingin memiliki rumah. Tadi saya sempat diskus dengan Pak Iqbal, itu ada sektor formal dan ada sektor informal. Sektor formal adalah sektor yang kita kenal selama ini, itu banyak yang dari pegawai ataupun karyawan. Dan pegawai dan karyawan ini kalau kita perhatikan adalah cepat untuk bisa mengakses perbankan jika ingin memiliki rumah. Tetapi ada juga sektor informal. Sektor informal ini ada juga mereka yang masih berpenghasilan sebagai petani misalnya, ataukah sebagai pemulung ataukah sejenisnya, yang sebenarnya mereka memiliki pendapatan, tetapi pendapatannya ini itu fluktuatif, dan biasanya yang seperti ini itu sulit untuk mendapatkan akses ke perbankan, dan ini merupakan tantangan juga untuk bisa menyelesaikan backlog. Jadi permasalahannya kira-kira seperti itu. Kemudian next slide. Lalu apa yang dilakukan? Jadi strateginya untuk bisa mengatasi backlog menurut saya adalah bagaimana kita melakukan perencanaan. Saya mengutip apa yang disampaikan Pak Iqbal tadi, itu update planning. Kita melakukan pemikiran-pemikiran yang out of the box dan merubah prinsip yang nanti bagaimana menjadi bagaimana nanti. Maksudnya yang nanti bagaimana itu saat ini, pada saat kita melakukan sebuah perencanaan, itu sangat sulit untuk mengikuti perencanaan tersebut dari awal sampai dengan akhir, karena perubahan terjadi begitu cepat. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang tadinya kita berpikir melakukan sebuah perencanaan itu nantinya bagaimana, saat ini kita harus bisa beradaptasi bagaimana nanti. Jadi kalau misalnya terjadi seperti ini, kira-kira antisipasinya seperti apa, yang kita lakukan seperti apa. Lebih tetapnya kita harus bisa melakukan penyesuaian dengan cepat, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan strateginya bagaimana untuk mengatasi backlog adalah kita harus kolaborasi. Kita harus bekerja bersama-sama dari sektor pemerintahan, dari sektor pengembang, dari sektor swasta, dari sektor perbankan. Kita harus mengambil peran dan kita harus bisa berkolaborasi untuk tujuan bersama untuk mengurangi backlog tersebut. Karena pada saat ini ya kita harus menerapkan kolaborasi. Bahkan ada prinsip yang mengatakan saat ini di era pandemik itu katanya collaboration or die. Jadi perusahaan-perusahaan yang tetap berkembang atau apabila kita ingin berkembang itu kita wajib melakukan kolaborasi, karena tidak semua kita tidak memiliki kelebihan yang sempurna, begitupun sebaliknya. Jadi bagaimana kita bisa saling melengkapi. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga dari aspek pemasaran, baik ini yang dilakukan oleh pengembang ataupun pihak lainnya, itu bisa diupdate. Jadi tidak lagi melakukan cara-cara lama, yakni yang disampaikan oleh Pak Hermawan Kertajaya adalah bagaimana kita bisa melakukan omni channel. Jadi kita menggabungkan antara offline dan online. Apakah harus online full? Tidak juga. Tapi bagaimana antara offline dan online ini bisa berjalan bersama. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat, strateginya adalah kita mendukung perizinan secara masif dan berkesinambungan. Jadi kalau kita lihat sekarang OSS itu sudah sangat bagus, sistemnya cukup bagus, dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan untuk perizinan lain. Pada saat perizinan ini bisa berjalan, akselerasi untuk perumahan ini bisa berjalan lebih cepat dan backlog bisa teratasi. Kemudian yang terakhir adalah dari sektor keuangan, itu adanya flexibility atau fleksibilitas pihak perbankan
sehingga proses pembayaran perumahan dapat selalu berjalan lancar. Maksudnya apa? Seperti yang saya singgung sebelumnya, ada sektor formal dan sektor informal. Sektor informal ini juga diberikan kesempatan, dibuatkan instrumen, dibuatkan SOP, bagaimana mereka bisa memiliki rumah, bagaimana mereka bisa mengakses KPR. Dan pada saat ini berjalan, maka masyarakat yang ingin memiliki rumah itu sudah bisa terfasilitasi. Jadi seperti itu. Kemudian bisa next slide. Pada saat semua ini yang 5 poin bisa berjalan, strategi yang kita lakukan itu bisa berjalan, maka semua kita dapat memperkokoh organisasi kita masing-masing. Kemudian masing-masing akan meningkatkan profesionalismenya dan sama-sama kita berjuang di iklim perumahan ini. Kemudian setelah itu maka akan terbentuk sebuah sinergitas, terbinanya komunikasi sesama stakeholder, dan ini yang kita harapkan. Kemudian backlog yang terjadi di Sulsel ini, walaupun barangkali tidak langsung bisa kita selesaikan semua, setidaknya dengan 5 langkah strategi sebelumnya itu kita bisa lakukan pengurangan dengan adanya inovasi-inovasi. Jadi seperti itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.